Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 5051 hidup tergantung pada seutas benang. Apakah kau benar-benar terjebak dalam pohon kehancuran? Gagak menyadari Lin Bai tidak bercanda dan langsung berubah serius. Apa itu pohon kehancuran? Tanya Lin Bai buru-buru. Spesies alien sisa zaman kuno ini, bisa kau anggap sebagai wabah bagi dunia fana. Gagak menjelaskan di ujung token yang lain, biar kuceritakan secara singkat. Dahulu kala, ada para pejuang yang ingin menghancurkan sebuah dunia kecil. Mereka tidak melakukannya sendiri, melainkan hanya menjatuhkan sebuah benih. Benih ini adalah benih dari pohon kehancuran. Benih itu berakar dan bertunas, langsung tumbuh dari tanah, berubah menjadi pohon aneh dengan wajah manusia di batangnya dan rambut runcing seperti mahkota. Pohon kehancuran memiliki kekuatan untuk menyihir orang. Pohon itu akan memancarkan kekuatan aneh, menarik semua pejuang di dunia untuk melihat apa yang paling diinginkannya, lalu memikat para pejuang untuk datang. Akarnya, yang berakar jauh di bawah tanah, dapat berubah menjadi tanaman merambat bertaring dan bergigi tajam, menutupi setiap sudut bumi, menunggu kebutuhan, dan kemudian akarnya akan muncul dari tanah. Bahkan jika seorang pejuang melihat kelemahan pohon kehancuran dan menemukan kekuatan sihirnya, ia akan langsung terjerat oleh tanaman merambat tersebut. Ingatlah untuk tidak memotong tanaman merambat itu. Mereka hanya akan tumbuh semakin banyak. Gagak itu menjelaskan kekuatan pohon penghancur dunia secara rinci. Wajah Lin Bai menjadi gelap setelah mendengar ini. Ia memandangi tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, mengancam seperti tanaman merambat iblis, dan berkata dengan dingin, "Aku sudah memotongnya." Gagak itu. Keheningan panjang menyelimuti. Ujung lain token transmisi suara. Tanaman merambat itu seperti penyebar pohon dunia. Potong satu, dan mereka akan berakar dan langsung berubah menjadi tanaman merambat lainnya. Semakin banyak kau memotong, semakin mereka akan tumbuh, dan vitalitas mereka akan semakin kuat. Nada suara gagak itu terdengar serius. Wus, wus. Saat Lin Bai dan gagak itu berbincang, tanaman merambat mengerumuninya. Buah dao penelan surga. Lin Bai tiba-tiba mengaktifkan jiwanya, dan kekuatan. Buah dao penelan surga meletus. Sebuah daya penghisap dahsyat, yang berpusat di sekitar Lin Bai, melahap sekelilingnya. Saat daya penghisap itu menyentuh tanaman merambat itu, mereka langsung hancur menjadi debu, dimurnikan oleh buah dao penelan surga. Pada saat ini, gagak di ujung sana mengirimkan pesan lain, jangan gunakan daya penghisapmu untuk menghancurkan tanaman merambat itu. Kenapa? Lin Bai tertegun. Tanaman merambat dari pohon penghancur dunia mengandung racun halusinogen yang mematikan. Banyak ilusionis pernah menggunakan tanaman merambat dari pohon dunia untuk memurnikan bubuk ilusi. Kekuatan penghisapmu dapat menghancurkan tanaman merambat itu menjadi ampas, tetapi juga akan memurnikan racun di dalamnya, memurnikannya, dan menyuntikkannya ke dalam tubuhmu. Petik 2. Bukankah Ling Tianzi sudah memberitahumu bahwa aspek terbesar dari kekuatan melahap adalah racun? Petik 2. Gagak itu meraung marah. Tidak bisakah kau menyelesaikan kata-katamu dalam satu tarikan napas? Kata Lin Bai dengan nada menyesal. Benar saja, ketika Lin Bai menggunakan kekuatan melahapnya untuk menghancurkan tanaman merambat itu. Buah dao penelan surga secara otomatis memurnikan kekuatan di dalam tanaman merambat itu, dan jejak racun halusinogen berkumpul di tubuh Lin Bai, secara bertahap mengaburkan penglihatannya. Ia merasa pusing dan kepalanya berat. Jika Lin Bai tidak menggertakkan giginya dan bertahan, ia pasti sudah jatuh ke tanah. Lin Bai, Lin Bai, Lin Bai, apa kau mati? Apa kau mati? Apa kau mati? Tunggu, 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 tunggu. Gagak itu berteriak putus asa di ujung token yang lain. Namun, suara yang didengar Lin Bai kini bergema. Penglihatannya semakin kabur, tangan dan kakinya melemah, dan ia bahkan hampir tak bisa merasakan energi spiritual yang mengalir di sekujur tubuhnya. Lin Bai tahu ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Wuh, gagak 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 gagak, tolong, tolong, tolong. Aku. Lin Bai mencoba berbicara, tetapi dunia bergetar, dan bahkan lidahnya menolak untuk patuh. Ia berjuang untuk patuh, memohon bantuan kepada gagak-gagak itu. Tanaman merambat memamerkan taring dan cakar mereka saat menerkam Lin Bai. Ia perlahan-lahan kehilangan kesadaran, kekuatan di dalam dirinya perlahan menyusut. Buah dao penelan langit mulai berhenti beraktivitas, daya lindungnya yang melahap perlahan-lahan dikompresi oleh tanaman merambat itu. Tepat ketika Lin Bai melihat tubuhnya akan ditelan oleh tanaman merambat itu. Tepat ketika penglihatannya akan kabur dan hancur.
Tiba-tiba, Lin Bai melihat kehampaan di atas awan alam rahasia kedua tiba-tiba terbelah, dan guntur ilahi kehampaan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Di tengah guntur ilahi kehampaan hitam, seekor gagak hitam pekat tiba-tiba muncul. Ia melirik Lin Bai dengan saksama, terjerat tanaman merambat di bawahnya, lalu berkata kepada pohon pemusnahan, berikan aku bantuan dan ampuni nyawanya. Pohon pemusnahan tampak tak menyadari apapun. Tanaman merambat yang melilit Lin Bai terus meliuk, perlahan-lahan menelannya. Tidak patuh. Keras kepala. Akan kutunjukkan apa yang bisa kulakukan. Apa kau benar-benar berpikir tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkanmu? Gagak itu mendengus dingin, menundukkan kepalanya, dan mematuk cincin penyimpanan di pergelangan kakinya. Seketika, cahaya terang memancar dari cincin itu. Gagak itu tampak mencari sesuatu di dalam cincin itu, tetapi tak menemukannya. Mungkin cincin itu berisi terlalu banyak harta, dan itu akan memakan waktu. Setelah beberapa saat, gagak itu tiba-tiba melemparkan sesuatu dari kantong penyimpanannya, api yang memancarkan 9 warna, merah, jingga, merah, hijau, nila, biru, ungu, hitam, dan putih. Saat api mendarat di tanah, mereka mengotori tanaman merambat dan menyebar seperti api liar, menyebar ke segala arah. Raung. Api 9 warna jatuh ke tanah, dan pohon pemusnahan meraung. Tanaman merambat yang merayap di tanah dengan cepat mundur. Bahkan tanaman merambat yang melilit Lin Bai mulai terurai. Seolah-olah berhamburan ke segala arah. Setelah tanaman merambat melepaskan Lin Bai, ia jatuh ke tanah, matanya kosong, seolah-olah jiwanya telah terkuras habis. Tak tahu malu. Gagak itu mendengus dingin ke arah pohon pemusnahan. Ia mendarat di dada Lin Bai dan melemparkan pil dari kantong penyimpanannya ke tubuhnya. Tak lama kemudian, mata Lin Bai yang hancur perlahan kembali berwarna. Kau mati. Kalau tidak, ikuti aku. Teriak gagak itu, melihat Lin Bai kembali tenang. Lin Bai linglung, kepalanya terasa sakit, tetapi arus hangat mengalir di sekujur tubuhnya. Setiap kali arus hangat ini mengalir, rasa kantuknya sedikit berkurang. Tak lama kemudian, Lin Bai teringat apa yang telah terjadi. Ia menatap ke depan, hanya untuk melihat api 9 warna berkobar di sulur-sulurnya. Pohon dunia begitu ketakutan hingga ia mundur ke sulur-sulurnya seolah-olah melarikan diri demi keselamatannya. Burung gagak itu mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Lin Bai terhuyung berdiri, bersandar pada pedang terbangnya, dan mengikuti burung gagak itu. Manusia dan burung, mereka segera meninggalkan jangkauan pohon penghancur dunia. Bab 5052, Makalah Sebab dan Akibat. Setelah berlari cukup jauh, mereka tiba di sebuah pegunungan. Gagak itu berhenti, dan Lin Bai pun jatuh dari pedang terbang, menghantam tanah dengan keras, wajahnya pucat pasi. Hehe, Lin Bai, jarang sekali melihatmu dalam keadaan memalukan seperti ini, kata gagak itu kepada Lin Bai sambil menyeringai. Lin Bai mengabaikan gagak itu, duduk bersila, dan mulai mengolah kekuatannya, membuang racun dari tubuhnya. Setelah sekitar setengah jam, kesadaran Lin Bai berangsur-angsur kembali, dan pusingnya pun hilang. Hal ini membuat Lin Bai bernapas lega. Tepat saat ia tersadar, ia mendengar seekor gagak menggaruk tanah dengan cakarnya di ruang terbuka di sampingnya, bergumam pada dirinya sendiri, harta karun yang hilang di alam rahasia ketiga bernilai 1 juta emas. Harganya api peri 9 warna yang tak ternilai. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kau hitung? Gagak itu terkejut dan berbalik menatap Lin Bai, aku sedang menghitung berapa banyak utangmu padaku. Wajah Lin Bai menjadi gelap dan bertanya, sudahkah kau menghitungnya? Kau belum melunasi utangmu sebelumnya, dan sekarang kau berutang begitu banyak padaku. Gagak itu melompat ke bahu Lin Bai dan berkata dengan serius, tahukah kau bahwa aku hampir mendapatkan harta karun itu di alam rahasia ketiga? Pada akhirnya, untuk menyelamatkanmu, aku harus menyerahkan harta karun itu. Selain itu, untuk menembus kehampaan dan jatuh dari alam rahasia ketiga, aku menggunakan jimat peninggalan seorang guru besar. Dan untuk menyelamatkanmu di depan pohon penghancur dunia, aku menghabiskan api abadi 9 warna. Lin Bai merasa sangat malu. Entah itu jimat dari seorang guru besar yang mampu menembus kehampaan, atau api abadi 9 warna, keduanya terdengar seperti harta karun yang tak ternilai harganya. Katakan saja, berapa harganya? Tanya Lin Bai. Gagak itu melotot dan berseru, berapa harganya? Beraninya kau meminta harga padaku? Aku bahkan tidak mampu menjualmu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan membayar. Lin Bai menyeringai.
Kau mau, kata Gagak itu dingin. Mulai sekarang, selama aku belum menyatakan utang kita lunas, kau akan selalu berutang padaku. Atau, carikan aku jimat peninggalan seorang guru besar dan api abadi 9 warna sebagai kompensasi. Lin Bai tahu bahwa benda yang diambilnya dari cincin penyimpanan Gagak itu pasti harta karun yang langka. Jangankan Lin Bai, bahkan seekor gagak yang terbang melintasi 9 langit dan 10 bumi pun mungkin tak akan bisa menemukan yang kedua. Bagaimana mungkin Lin Bai menemukannya? Aku tak bisa menemukannya. Lin Bai hanya merentangkan tangannya. Kalau kau tak bisa menemukannya, tanda tangani saja. Gagak itu mengeluarkan pena dan tinta dari kantong penyimpanan dan menulis satu paragraf di atas kertas dengan cakarnya. Kemudian, ia melemparkan kertas yang telah ditulis itu kepada Lin Bai. Lin Bai mengambilnya dan mengamatinya lebih dekat, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Lin Bai berhutang budi yang tak terhitung jumlahnya kepada Tuan Gagak yang luar biasa tak terkalahkan dan tampan, yang telah menjelajahi 9 langit dan 10 bumi, menyapu 8 gurun dan 6 penjuru, satu-satunya di alam semesta, dan juga pemimpin di luar wilayah kekuasaan. Ia telah menyapu gunung dan sungai dengan sayapnya, dan dapat melihat jalan menuju keabadian dalam sekejap. Aku berhutang budi padamu yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, aku menulis ini sebagai bukti dan aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk melunasinya. Tanda tangani. Gagak itu menatap Lin Bai dan berkata. Lin Bai tersenyum kecut dan berkata, aku melintasi 9 langit dan 10 bumi, menyapu 8 gurun dan 6 penjuru. Akulah satu-satunya di alam semesta, dan aku juga seorang pemimpin yang melampaui batas. Sayapku terbang tinggi melintasi gunung dan sungai, dan aku dapat melihat jalan menuju keabadian dalam sekejap. Tuan Gagak yang luar biasa tak terkalahkan dan tampan. Gelarmu terlalu panjang. Kau tahu betul, kalau seseorang tidak kejam, ia tak bisa berdiri teguh. Kalau namanya pendek, burungnya tak kuat, kata Gagak dengan bangga. Kau mau tanda tangan? Kalau tidak, aku akan mengirimmu kembali ke pohon kehancuran. Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik membayangkan kengerian pohon kehancuran. Benda sialan itu bahkan tak mampu menahan kekuatan melahap. Sungguh keterlaluan. Lin Bai menggelengkan kepala, mengambil kertas putih itu, dan bersiap untuk menandatangani. Namun, saat ia mengamatinya dengan saksama, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Ia merasakan kekuatan misterius dari kertas itu. Lin Bai pernah merasakan hal ini sebelumnya. Saat itu di Sekte Tianshui, ketika Lin Bai mendapatkan pedang Ling Tian. Untuk mendapatkan persetujuan pedang itu, Lin Bai menjanjikan dendam dan balas dendam terakhirnya kepada Li Ling Tian. Lin Bai akan membalaskan dendamnya. Itu semacam karma. Dengan pedang Ling Tian, Lin Bai menjadi pembawa karma. Ini, kertas karma. Mata Lin Bai berkilat. Kertas karma, singkatnya, adalah karma yang diubah menjadi kertas. Seperti kata pepatah, ada sebab dan akibat. Begitu Lin Bai menandatangani kertas karma, ia dan Gagak itu akan terhubung oleh sebab dan akibat, dan seumur hidupnya, Lin Bai akan terbebani oleh hutang Gagak itu. Bolehkah aku tidak menandatangani? Tanya Lin Bai dengan wajah cemberut. Tidak, kata Gagak itu tegas. Lin Bai menyerah dan menulis namanya, Lin Bai. Saat nama Lin Bai ditulis, seluruh kertas itu terbakar dan lenyap begitu saja. Baiklah, selesai, kata Gagak itu sambil tertawa gembira. Lin Bai tersenyum tenang. Ia memilih menandatangani kertas karma karena ia percaya Gagak itu tidak akan menyakitinya. Terlebih lagi, dengan adanya hubungan karma, Gagak itu bahkan lebih enggan melihat Lin Bai mati. Misalnya, saat pertemuan dengan pohon penghancur dunia ini, jika Gagak itu tidak merasa Lin Bai berutang padanya dan tidak ingin dia mati, pohon itu tidak akan pernah datang menyelamatkannya. Hahaha, Lin Bai, tahukah kau betapa dahsyatnya kertas karma itu? Dengan menandatanganinya, kau mengakui utang abadimu kepadaku. Aku pemenang besar, hahaha. Gagak itu, yang bertengger di bahu Lin Bai, berteriak kegirangan. Kau menang besar. Lalu, tahukah kau konsekuensi terlibat dengan klan penelan langit? Lin Bai bertanya kepada Gagak itu sambil menyeringai licik. Gagak itu terdiam, memiringkan kepalanya, berpikir keras. Tak lama kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia berteriak kaget, Lin Bai, kau berkomplot melawanku lagi. Oh tidak, kertas karmanya sudah terbakar, dan sekarang tidak ada cara untuk mengubahnya, teriak Gagak itu dengan penuh penderitaan. Lin Bai menghiburnya, jadilah anak baik, lain kali dewa raksasa ingin menyerangku, ingatlah untuk datang dan membantuku. Kalau tidak,
jika aku jatuh ke tangan dewa raksasa, mereka akan memburumu, berdasarkan karma. Gagak itu memelototi Lin Bai, giginya gatal karena kebencian. Hahaha, semua orang di dunia ini ingin sekali memutuskan hubungan dengan klan pelahap langit, tapi kaulah yang secara aktif mencoba terlibat dalam karma. Lin Bai terkekeh. Lin Bai, kau benar-benar rubah kecil, bukan, kau rubah tua. Kata gagak itu sambil menggertakkan gigi. Lin Bai tersenyum. Ia tahu bahwa dengan kemampuan gagak, bahkan dewa raksasa pun akan kesulitan membunuhnya. Lagi pula, gagak masih punya banyak harta karun. Jika ia bisa bersabar dan menghabiskan sebagian, para dewa raksasa takkan mampu membunuhnya. Contohnya, api abadi 9 warna, yang baru saja dilihat Lin Bai. Api itu memberinya kesan kuat, api itu bisa dengan mudah membakar seorang ahli buah Daluo Dao. Ngomong-ngomong, kau baru saja bilang, ada alam rahasia ketiga. Tanya Lin Bai tiba-tiba. Gagak itu seperti teringat sesuatu dan berteriak kaget, oh tidak. Harta karunku. Seketika, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke selatan. Bab 5053 Alam Rahasia Ketiga. Apakah ada alam rahasia ketiga di sini? Lin Bai menyusul gagak itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Harta karunku, harta karunku. Gagak itu bergumam cemas sambil terbang. Mendengar suara Lin Bai, raut kesal kembali terpancar di wajahnya. Ini semua salahmu, Lin Bai. Jika kau tidak memprovokasi pohon penghancur dunia di alam rahasia kedua, aku tidak akan kembali untuk menyelamatkanmu, yang membuatku kehilangan harta karun di alam rahasia ketiga. Wajah Lin Bai menggelap, rupanya, bahkan sekarang, gagak itu masih menyalahkannya. Apa yang kau takutkan? Alam rahasia kedua di alam rahasia kuno sangat tersembunyi, aku ragu banyak yang akan menemukan yang ketiga. Lagi pula, kebanyakan prajurit yang berhasil mencapai alam rahasia kedua akan mati di tangan pohon penghancur dunia, jadi bagaimana mungkin mereka bisa mencapai alam rahasia ketiga? Lin Bai memberikan beberapa kata penghiburan. Jika kata-kata gagak itu benar, alam rahasia kuno tidak hanya berisi alam rahasia kedua, tetapi juga alam rahasia ketiga. Namun, sebagian besar pendekar yang memasuki alam rahasia kedua tertarik oleh pohon penghancur dunia dan tewas di tangannya. Meskipun beberapa orang menghindari pohon penghancur dunia, hanya sedikit yang berhasil menemukan jalan masuk ke alam rahasia ketiga. Gagak tidak perlu khawatir ada yang mencuri hartanya. Namun sebelum Lin Bai selesai berbicara, Gagak berkata, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun. Seorang pendekar di alam Tai Dao Guo memasuki alam rahasia ketiga bersamaku. Dan seorang tetua terkutuk dari Sekte Tiandi. Apa? Mata Lin Bai terbelalak mendengar kata-kata Gagak. Seorang tetua Sekte Tiandi di alam Tai Dao Guo memasuki alam rahasia ketiga. Yang pertama terlintas di benak Lin Bai adalah Tao Tua yang memimpin Sekte Tiandi ke sini. Apakah Tao Tua berhidung besar itu? Tanya Lin Bai penasaran. Ya, itu dia. Dia tampak mengesankan, tetapi sebenarnya dia munafik. Dia mencoba mencuri harta kuas sungguh hina. Teriak Gagak dengan ganas. Jika dia tidak kembali untuk menyelamatkanmu, dia tidak akan punya kesempatan untuk menjelajahi inti alam rahasia tingkat ketiga. Aku akan mengambil semua harta karunnya. Lin Bai tertegun dan bertanya, bagaimana dia bisa masuk? Bukankah konon hanya pendekar alam Dewa Dao yang bisa menjelajahi alam rahasia kuno yang sunyi? Gagak itu berkata dengan marah, itu perjanjian antara Sekte Tiansui dan Gerbang Tiandi. Alam rahasia kuno yang sunyi adalah alam rahasia yang dibangun dengan baik, mampu menampung pendekar dari alam bela diri manapun. Itu hanya karena Sekte Tiansui dan Gerbang Tiandi saling bersaing, jadi mereka telah menetapkan bahwa hanya pendekar alam Dewa Dao yang boleh masuk untuk mencari ramuan. Lin Bai tiba-tiba tersadar. Jadi sepertinya pendeta Tao Tua itu menyelinap masuk. Kenapa tetua Zheng Yuan tidak menyadarinya? Mata Lin Bai menyipit dan dia berkata pelan. Zheng Yuan, ahli Tai Dao Guo dari sektemu. Kekuatan mereka bahkan tidak selevel, kata Gagak dengan nada meremehkan. Ia memandang rendah kultivasi Zheng Yuan. Oh, jangan ngomong sembarangan. Ayo kita ke alam rahasia ketiga dulu. Crow membawa Lin Bai ke lereng rendah di alam rahasia kedua. Lereng rendah ini tampak sederhana, dan dari atas, tampak sama sekali tidak ada. Siapa sangka lereng ini merupakan pintu masuk ke alam rahasia ketiga. Crow mendarat, mengetuk tanah dengan cakarnya pelan, mengirimkan gelombang energi spiritual. Lereng itu langsung menyala dengan semburan tanda rune, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tak lama kemudian, sebuah kekuatan teleportasi turun ke arah Lin Bai dan Crow.
Detik berikutnya, Lin Bai dan Gagak itu menghilang dari udara tipis di alam rahasia kedua dan memasuki alam rahasia ketiga. Di dalam alam rahasia ketiga, Lin Bai membuka mata dan menatap ke depan. Ia melihat sebuah gunung yang sangat besar. Lin Bai dan Gagak itu muncul di kaki gunung, sebuah tangga batu giok putih menuju puncak. Mendongak, Lin Bai samar-samar dapat melihat sebuah istana yang tersembunyi di balik awan, menjulang dan halus, bagaikan peri. Dari puncak gunung, aroma menyegarkan tercium, menyegarkan indera, seolah-olah ada ramuan berharga yang tersembunyi di dalamnya. Mata Dharma Ashura. Lin Bai mengaktifkan mata dharmanya, tatapannya setajam obor, dan mengintip ke arah puncak. Tatapannya menembus awan putih, memperlihatkan istana itu. Plakat di gerbang bertuliskan, Istana Keabadian Kuno yang Sunyi. Istana Keabadian Kuno yang Sunyi, di mana tempat ini? Tanya Lin Bai penasaran. Tempat di mana sekte kuno yang sunyi memurnikan ramuan keabadian. Burung Gagak itu mengepakkan sayapnya dari bahu Lin Bai dan terbang, siap terbang ke puncak. Apa? Lin Bai terkejut. Burung Gagak itu berkata, umur seorang pendekar alam Dao sekitar 5.000 tahun, pendekar buah Dao Tai sekitar 10.000 tahun, dan pendekar buah Dao Daluo sekitar 20.000 tahun. Bahkan para ahli puncak surga dan bumi hanya bisa hidup paling lama 100.000 tahun. 100.000 tahun. Itulah batasnya bagi dunia manusia. Jadi mereka mencoba segala cara untuk memperpanjang umur mereka, tetapi para pendekar terikat oleh hukum alam. 100.000 tahun sudah batasnya, dan bahkan hidup 1 tahun lebih lama pun sangat sulit. Pada saat itu, beberapa pendekar mengembangkan ramuan keabadian yang dapat memperpanjang umur seorang pendekar. Burung Gagak itu berbisik, harta paling berharga di dunia ini tentu saja adalah sesuatu yang dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Apakah benar-benar ada ramuan keabadian di aula ini? Tanya Lin Bai, sedikit terkejut. Gagak itu tertawa, Lin Bai, kau terlalu banyak berpikir. Di mana di dunia ini ada ramuan abadi yang sesungguhnya? Kalaupun ada, itu bukan di alam iblis, melainkan di dunia luar. Dunia luar, Lin Bai tertegun, menatap Gagak itu dengan bingung. Gagak itu sepertinya memikirkan sesuatu. Ia memiringkan kepalanya, berpikir dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia bergumam, kurasa aku baru saja mengingat sesuatu, dan itu berhubungan denganmu, klan pemakan langit, dan klan dewa raksasa. Kenapa aku tidak bisa mengingatnya sekarang? Lin Bai tidak menyela pikiran Gagak. Ia menunggu lama, menatapnya penuh harap. Ia berharap Gagak akan mengingat sesuatu dan menjernihkan banyak keraguan di hatinya. Namun Gagak itu berpikir lama, menggelengkan kepalanya, dan berkata, oh, aku tidak ingat. Bagaimana mungkin sekte kuno yang sunyi memiliki kemampuan hebat untuk memurnikan ramuan keabadian? Jika sekte kuno yang sunyi benar-benar memiliki ramuan keabadian, apakah sekte itu akan hancur? Jika ada ramuan seperti itu, ketika sekte itu akan dihancurkan, mereka akan langsung mengambil ramuan itu dan mengundang orang kuat yang telah melampaui alam buah Daluo Dao untuk segera menyelamatkan sekte itu. Gagak itu menatap istana dan berkata dengan ringan, tidak ada ramuan keabadian di istana panjang umur kuno yang sunyi ini, tetapi memang ada ramuan yang dapat meningkatkan umur. Paling lama, ramuan itu dapat meningkatkannya sekitar 10.000 tahun. Oh, hanya 10.000 tahun. Lin Bai sedikit kecewa. Hah, Gagak itu menatap Lin Bai dengan heran dan bertanya, hanya 10.000 tahun. Tahukah kau bahwa 10.000 tahun adalah waktu yang sangat lama, bahkan untuk seorang pendekar di alam buah Daluo Dao? Jika ramuan yang dapat meningkatkan umur 10.000 tahun muncul di alam iblis, pasti akan menyebabkan badai berdarah. Bab 5054, Istana Kuno Kehidupan Abadi. Meningkatkan umurku 10.000 tahun. Lin Bai mengelus dagunya. Ia belum terlalu yakin tentang umur. Sejak membangkitkan jiwa bela dirinya di kota Lingqi dan memulai jalur kultivasi, meninggalkan benua kuno, dan tiba di alam iblis, perhitungan yang cermat menunjukkan bahwa umurnya baru kurang dari 100 tahun. Berdasarkan tingkat kultivasi Lin Bai saat ini, setara dengan Dewa Dao tingkat 9, bahkan seorang pendekar Dewa Dao biasa pun akan memiliki umur 5.000 tahun. Lin Bai baru melewati 100 tahun, dan jika tidak terjadi apa-apa, ia masih bisa hidup damai selama 4.900 tahun lagi. Sementara yang lain mengkhawatirkan akhir umur mereka, Lin Bai belum menghadapi kesulitan itu. Oleh karena itu, Lin Bai tidak terlalu tertarik pada ramuan yang dapat memperpanjang umurnya 10.000 tahun.
Namun, ia tahu dalam hatinya bahwa ramuan yang dapat memperpanjang umurnya 10.000 tahun pastilah sangat bagus, dan akan menyebabkan badai berdarah bahkan di alam iblis. Jika aku bisa mendapatkan pil yang memperpanjang umurku 10.000 tahun, meskipun aku tidak bisa menggunakannya sendiri sekarang, jika aku bertemu musuh yang kuat di masa depan, aku bisa menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk meminta bantuan orang kuat. Sebagai alat tawar-menawar tersembunyi, pil ini cukup berguna. Lagi pula, sangat sulit untuk mencapai alam rahasia kuno, bukankah sayang untuk tidak menjelajahinya? Alam rahasia kuno baru akan terbuka 10 tahun lagi. Mata Lin Bai berbinar-binar saat ia mempertimbangkan untung ruginya. Ada berapa banyak pil peningkat umur? Tanya Lin Bai penasaran. Aku tidak yakin. Kau mengirimku kembali bahkan sebelum aku menemukannya. Gagak itu cemberut dan berkata, apa yang kau pikirkan? Apa kau ingin bergabung? Gagak itu menyarankan kerja sama kepada Lin Bai. Lin Bai bertanya penasaran, bagaimana? Gagak itu berkata, kau hentikan pendeta Tao di gerbang langit dan bumi, dan aku akan pergi berburu harta karun di aula kuno kehidupan abadi. Kita akan membagi apapun yang kita temukan. Setuju. Lin Bai langsung setuju. Sekadar mengingatkan, meskipun kekuatan fisikmu sebanding dengan seorang Tai Dao Guo, Tao tua berhidung sapi itu jelas merupakan sosok yang tangguh di dunia ini. Jika kau berhadapan langsung dengannya, kau pasti akan menderita, Gagak itu memperingatkan dengan ramah. Lebih kuat dari Pangeran Yan? Tanya Lin Bai ragu. Dia pasti lebih kuat dari Pangeran Yan. Kata Gagak itu dengan yakin, jika dunia Tai Dao Guo dibagi menjadi 4 tingkatan, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan puncak. Zheng Yuan dan Li Ziyan sama-sama berada di tingkat rendah. Pangeran Yan telah mencapai tingkat menengah. Tao tua berhidung sapi ini jelas berada di tingkat tinggi. Lin Bai tersentak. Ia tak pernah menyangka bahwa Taois tua berhidung sapi, yang tampak bijak dan mudah didekati, ternyata memiliki tingkat kultivasi yang tak terduga. Dengan kekuatan fisikmu, kau hampir tak mampu melawan kultivator buah Tai Dao tingkat rendah. Jika kau bertemu kultivator Tai tingkat menengah, kau akan tamat. Ini seperti bertemu Pangeran Yan di Laut Cermin Air, kata Gagak itu dengan bibir mengerucut, seolah meremehkan kultivasi Lin Bai. Lin Bai teringat pertarungannya dengan Pangeran Yan, embusan naga walet yang hampir merenggut nyawanya. Prajurit Taois lainnya pasti sudah musnah. Situasinya sangat berbahaya, bagaimana kalau kau membantuku? Lin Bai tiba-tiba mendapat ide dan berkata, bagaimana jika nanti aku bukan tandingannya dan aku harus meminta bantuanmu? Bukankah itu akan menunda waktumu untuk merebut harta karun itu? Mata hitam bertahtakan permata milik Gagak itu menunjukkan sedikit kewaspadaan. Ia bertanya, apa yang ingin kau katakan? Katakan saja. Lin Bai menatap cincin di pergelangan kaki Gagak itu dengan tatapan licik dan tersenyum, kau punya banyak sekali harta di cincin penyimpananmu. Bagaimana kalau pinjamkan aku 1 atau 2 untuk membela diri? Kalau kau tidak membutuhkannya, aku akan mengembalikannya padamu. Bermimpilah. Mencoba mencuri hartaku. Gagak itu melotot. Aku meminjamnya untuk keperluanku sendiri. Aku tidak akan menukarnya, gerutu Lin Bai, kau pelit sekali. Gagak itu berkata dengan nada sinis, Lin Bai, jangan coba-coba memprovokasiku. Ini semua sisa milikku. Dengan kekuatan fisikmu yang sebanding dengan buah Tai Dao, dipadukan dengan kekuatan tulang iblis mata air kuning, bahkan jika kau bukan tandingannya, melarikan diri seharusnya bukan masalah. Mata Gagak itu berbinar-binar dengan kelicikan. Wajah Lin Bai menggelap, hanya menyebut harta karun saja sudah membuat Gagak ini lihai. Ayo pergi. Kalau kau tidak pergi, aku akan pergi ke lantai 1 sendiri. Teriak Gagak itu dengan nada tidak puas. Oke, ayo pergi, Lin Bai setuju dengan enggan. Gagak itu langsung bertengger di bahu Lin Bai, dan mereka dengan hati-hati menaiki tangga batu giok putih. Setelah beberapa langkah, beban seberat gunung tiba-tiba menekan bahu Lin Bai. Gemuruh. Lin Bai ketakutan, merasakan darahnya melonjak, hampir menyemburkan darah. Itu susunan sihir. Hati-hati, burung Gagak itu menyombongkan diri, bertengger di bahu Lin Bai. Wajah Lin Bai memucat sesaat, lalu kembali normal. Ia kembali menatap anak tangga batu giok putih dan melihat rune tercetak di atasnya. Jelas, susunan sihir itu sedang beroperasi. Telan surga, hancurkan larangan. Lin Bai menyalurkan kekuatan Taoisme, memusatkannya di dalam dirinya. Dengan kekuatan untuk mematahkan larangan yang mengalir melalui dirinya, Lin Bai segera merasakan tekanan di sekitarnya berkurang secara signifikan.
Tanpa suara, Lin Bai merobek susunan sihir, memungkinkannya naik ke puncak. Dengan kecepatan Lin Bai di tingkat Dewa Dao, meskipun gunung itu setinggi 1000 kaki, ia hanya butuh beberapa saat untuk mencapai puncak. Namun, Lin Bai membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk mencapai aula kuno keabadian. Sesampainya di puncak, Lin Bai melirik formasi sihir di tangga di belakangnya dan berbisik, "Aku tak pernah menyangka akan ada begitu banyak, begitu padat, dan begitu kuat. Jika aku tidak memiliki kekuatan buah dao penelan langit, mencapai puncak pun akan sangat sulit." Gagak itu menjawab, "Memang, aku sudah berusaha keras. Aku baru setengah jalan ketika kau memanggilku kembali." Gagak itu baru mendengar teriakan minta tolong Lin Bai dari alam rahasia ketiga dan langsung menerobos kehampaan untuk menyelamatkannya. Gagak itu baru setengah jalan. Pendeta Tao tua dari Sekte Langit dan Bumi itu baru setengah jalan mendaki gunung. "Aku pergi untuk menyelamatkanmu, tapi dia sampai di sana lebih dulu." Sungguh hina. Gagak itu menatap ke depan, ke arah istana di ujung alun-alun, dengan sedikit keterkejutan di matanya. "Gagak, meskipun ramuan yang dapat memperpanjang umurmu 10.000 tahun itu sangat berharga, dengan kemampuan dan penglihatanmu, kau seharusnya tidak meremehkannya." Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Karena kau tidak menyukainya, kenapa kau tidak memberikan semuanya kepadaku?" Gagak itu melotot dan berteriak, "Kau mau? Harta karun tidak dibedakan menjadi besar dan kecil, baik dan buruk. Selama berharga, itu adalah harta karun. Prinsipku dalam berburu harta karun adalah tidak peduli seberapa besar atau kecil, tidak peduli seberapa baik atau buruk, aku akan menerima semuanya." Wajah tua Lin Bai muram, dan ia kehilangan kata-kata. Awalnya ia ingin mendapatkan keuntungan dari gagak itu, tetapi sekarang tampaknya dengan sifat gagak yang pelit, apapun cara yang ia gunakan, itu akan sia-sia. Bab 5055 Ramuan Keabadian. Aula Kuno Keabadian. Ketika Lin Bai dan Crow tiba di pintu masuk aula, pintu itu sudah terbuka. Orang tua itu masuk duluan. "Hati-hati," Crow memperingatkan dengan suara rendah, matanya berkilat dingin. Lin Bai menyalurkan kultivasinya, melindungi auranya. Ia mengesampingkan ekspresi jenakanya terhadap Crow dan berjalan memasuki aula dengan ekspresi serius. Bersamaan dengan itu, keempat pedang terbang di dalam tubuh Lin Bai perlahan mulai bergerak, siap menyerang balik jika terjadi situasi tak terduga. Aula itu kosong. Di tengahnya berdiri sebuah tungku alkimia, api di bawahnya padam. Di sekelilingnya gelap gulita, dan tidak ada harta karun yang terlihat, begitu pula Taois tua yang kuat dari Sekte Langit dan Bumi. Tungku alkimia ini tampak tak ternilai harganya. Lin Bai dengan hati-hati mendekat, mengamatinya dengan saksama. Tungku itu diukir dengan rune yang rumit dan memancarkan aroma tanah yang kaya. Tungku ini seharusnya digunakan sekte kuno untuk memurnikan ramuan keabadian, mata Crow berbinar. Tungku alkimia itu jelas merupakan harta karun yang sangat berharga. Hati Lin Bai tergerak untuk mengambilnya, tetapi begitu pikiran itu muncul, ia dengan paksa menahannya. Alasannya sederhana, tungku itu adalah harta karun, tetapi bukan yang terbaik di aula kuno keabadian. Dan tungku itu ditempatkan di dalam aula utama, langsung terlihat saat masuk. Jelas seseorang telah sengaja meletakkannya di sana. Tujuannya adalah untuk membawa tungku itu pergi. Ini agak membingungkan. Terlebih lagi, pendeta Tao tua dari Sekte Langit dan Bumi telah memasuki aula utama sebelum Lin Bai dan Crow, jadi wajar saja ia melihat tungku itu. Mengapa ia tidak mengambilnya? Lin Bai dan Crow sudah tahu itu adalah harta karun, tidak bisakah pendeta Tao tua itu melihatnya? Ia tidak mengambilnya karena satu alasan, ia tahu tempat ini adalah jebakan. Apakah ini jebakan? Lin Bai tanpa sadar mundur 2 langkah, mengamati tungku itu dengan waspada. Kilatan tiba-tiba bersinar di mata hitam Crow yang seperti permata. Ia melirik tungku alkimia dan berbisik, "Ini memang jebakan. Di bawah tungku ini terdapat susunan penghancur diri. Jika seseorang memindahkan tungku ini, susunannya akan aktif, cukup kuat untuk meratakan seluruh aula hingga rata dengan tanah. Kekuatan susunan penghancur diri ini mungkin sebanding dengan kekuatan penuh seorang master buah Tai Dao." Kata-kata Crow membenarkan kecurigaan Lin Bai. Tungku alkimia, yang ditempatkan di pintu masuk aula, memang jebakan. "Pergi ke ruang alkimia," bisik Crow. Ruang alkimia. Di sana, Lin Bai melihat ke sisi kiri dan kanan aula. Ada lorong-lorong menuju aula samping di kedua sisi. Crow melihatnya dan berbisik, pendeta Tao tua berhidung lembu itu ada di aula samping sebelah kanan. Sayangnya,
Bukan di sanalah ramuan-ramuan di aula panjang umur disimpan. Dengan punahnya sekte kuno yang sunyi, ramuan-ramuan itu telah lama layu dan mati, membuatnya tak berguna. Ruang alkimia ada di sebelah kiri. Mendengar kata-kata gagak itu, Lin Bai segera menuju ke lorong kiri. Berjalan dalam kegelapan, Lin Bai segera tiba di pintu aula yang telah lama terlupakan. Sebuah susunan sihir kuno terukir di pintu, dan meskipun waktu telah berlalu, susunan itu masih berfungsi. Lin Bai mengulurkan tangannya dan mendorong, mendapati susunan itu tak bergerak. Ia berbisik, susunan ini cukup menarik. Ini adalah ruang alkimia tempat sekte Desolate kuno menyimpan ramuan mereka. Aku jamin ramuan terbaik di seluruh sekte Desolate kuno disimpan di ruangan ini. Oleh karena itu, susunan yang menjaga ruangan ini pasti sangat kuat. Mata gagak itu berkilat cemerlang saat ia mengamati susunan di pintu, tampak tenggelam dalam pikirannya. Lin Bai tertegun sejenak, lalu seberkas cahaya gelap menyelimutinya. Ia dengan lembut menebas pintu kuil. Cahaya gelap itu menyebar ke bawah, mengiris lingkaran sihir di pintu. Kemudian, dengan sedikit tenaga, Lin Bai mendorong pintu hingga terbuka. Memasuki ruang alkimia, Lin Bai melemparkan beberapa batu bercahaya, menerangi sekelilingnya. Ruang alkimia itu tidak besar, hanya sekitar 100 meter. Rak-rak disusun di sekelilingnya, masing-masing berisi berbagai botol giok. Sekilas, terdapat sekitar 100 botol giok. Botol-botol giok ini bukanlah barang biasa. Mereka adalah harta karun yang diciptakan oleh sekte kuno menggunakan metode rahasia. Menyimpan ramuan di dalam botol giok ini dapat secara efektif mengunci khasiat obat dari ramuan tersebut. Oleh karena itu, botol-botol giok ini adalah harta karun. Namun, sekarang banyak dari botol giok ini telah kehilangan kekuatan spiritualnya, menjadi tak lebih dari sekadar besi tua. Botol-botol giok ini, setelah kekuatan spiritualnya menghilang, kini tak berguna. Sebagian besar ramuan di dalamnya juga telah kehilangan kekuatan spiritualnya. Lin Bai dan gagak itu mendekati rak satu persatu. Lin Bai mengambil salah satu botol giok, membukanya, dan mengamatinya lebih dekat. Memang, ada pil di dalamnya. Namun, pil itu kini menyusut dan kehilangan aroma harum ramuan legendaris itu. Malahan, pil itu mengeluarkan bau apak yang memuakkan. Benar saja, ada harta karun, seru gagak itu terkejut. Lin Bai berbalik dan melihat gagak itu mencengkeram botol giok dengan cakarnya dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengeluarkan pil dari dalamnya. Saat pil itu keluar dari botol, aroma obat yang menyengat memenuhi udara. Pil itu melayang di udara, memancarkan cahaya yang mempesona. Aromanya dipenuhi aura yang hidup dan memberi kehidupan, dan bahkan sedikit saja aromanya membuat Lin Bai bersemangat. Apakah ini ramuan keabadian yang disempurnakan oleh sekte Desolate kuno? Tanya Lin Bai lembut. Menurut gagak itu, ramuan keabadian bukanlah ramuan kehidupan yang sesungguhnya. Baik di alam iblis maupun spiritual, ramuan yang dapat memperpanjang umur seseorang hingga 10.000 tahun disebut sebagai ramuan keabadian. Lumayan, setidaknya perjalanannya tidak sia-sia. Mendapatkan ramuan ini benar-benar sepadan dengan usahanya, kata gagak itu sambil tertawa gembira. Di seluruh ruang alkimia, selain botol giok yang ditemukan gagak, sebagian besar botol giok lainnya sudah tidak berguna. Tepat saat Lin Bai hendak mendesah menyesal, gagak itu mengepakkan sayapnya, menciptakan hembusan angin yang mengumpulkan semua botol giok ke dalam cincin penyimpanannya. Apa yang kau lakukan? Kau bahkan menginginkan ramuan busuk ini. Lin Bai tercengang. Gagak itu, tanpa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mengambil semua ramuan sekaligus, sungguh mengejutkan Lin Bai. Gagak itu cemberut dan berkata, Lin Bai, dengan temperamenmu, berburu harta karun bukanlah untukmu. Karena kau sudah datang ke tanah harta karun ini, jangan salahkan aku atas kebaikan atau keburukannya. Selama kau bisa mengambilnya, bahkan ubin lantai, peti mati, atau batu dari lubang kotoran, kau akan mengambil semuanya. Kau benar-benar kejam. Lin Bai tersenyum diam-diam dan mengacungkan jempol pada gagak itu. Saat itu, terdengar langkah kaki dari pintu masuk kuil. Aku tak pernah menyangka lingkaran sihir yang telah menggangguku begitu lama bisa dipatahkan semudah itu olehmu. Tapi tak apa, ini akan menghemat banyak masalahku. Bersamaan dengan langkah kaki itu, terdengar pula suara ramah seorang pria tua.